Pada tanggal 22 Desember 2020, Bapak Presiden Republik Indonesia, Pak Joko Widodo, memutuskan untuk melakukan reshuffle pada Kabinet Indonesia Maju. Dalam reshuffle-nya, ada 6 menteri yang di-reshuffle, dan salah satunya adalah Menteri Kesehatan. Yang jadi kontroversial di sini adalah karena Menteri Kesehatan yang diganti bukan berasal dari dokter ataupun ranah kesehatan. Kita coba kenalan terlebih dahulu tentang siapa sih Menteri Kesehatan yang akhirnya menggantikan Pak Terawan. Beliau adalah Insinyur Budi Gunadi Sadikin CHVC CLU, meraih gelar sarjana di bidang fisika nuklir dari Institut Teknologi Bandung ITB pada 1988 dan memiliki sertifikat sebagai Chartered Financial Consultant CHVC dan Chartered Life Underwriter CLU dari Singapore Insurance Institute pada tahun 2004. Mereka yang memiliki gelar CHVC dipercaya memiliki kemampuan baik dalam mengatasi masalah keuangan dan dapat memberikan saran yang baik. Mereka yang memiliki gelar CLU dipercaya memiliki spesialisasi dalam asuransi jiwa dan perencanaan harta benda. Beliau juga memiliki kesuksesan yang sangat luar biasa ketika beliau menjabat sebagai Direktur Utama PT Inalum, karena di tangan beliau PT Inalum berhasil mendapatkan 51% saham dari PT Freeport Indonesia. Jadi pada saat itu merupakan sukses yang sangat besar sekali. Kemudian pada tahun 2019 ia diangkat menjadi Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, dan pada masa pandemi menjadi Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional atau Satgaspen. Beliau juga memiliki banyak sekali rangkaian karir lainnya, tapi memang jauh lebih banyak berkecimpung di dalam bankir ataupun keuangan. Jadi saat ini dipahami bahwa Pak Budi Gunadi Sadikin ini walaupun lulusan dari teknisi nuklir, tapi memang lebih banyak berkecimpung dalam dunia bank ataupun keuangan. Nah, sebelum diangkat menjadi Menteri Kesehatan, Pak Budi Gunadi Sadikin juga berdiskusi dengan epidemiolog UI, yaitu Pak Pandu Riono. Pada diskusinya, beliau menyebutkan tidak ada keluhan terhadap prospek ataupun peluang beliau ini maksudnya Pak Budi Gunadi Sadikin menjadi Menteri Kesehatan. Namun memang keluhan terbesarnya adalah bagaimana memaksimalkan Satgas COVID-19-nya dan bagaimana mempersiapkan vaksinasi yang besar dan juga luas. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa sih di masa pandemi seperti ini Menteri Kesehatan kok yang dipilih bukan dari ranah kesehatan, tapi kok malah dari ranah yang lainnya? Nah, hal ini akan kita coba bahas di belakang nantinya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam video ini, saya mau melakukan beberapa disclaimer terlebih dahulu. Pertama, seluruh video ini akan coba mengesampingkan opini dan asumsi baik publik maupun pribadi. Kecuali nanti akan kita ambil sedikit opini dari para jajaran pemerintahan, karena para jajaran pemerintahan yang mengerti dan memahami bagaimana regulasi dan birokrasi dari pemerintahan itu sendiri. Yang kedua adalah karena saya bukan berasal dari ranah yang bekerja dalam bidang politik, ekonomi, sosial, hukum negara atau apapun itu yang mungkin lebih paham tentang topik ini. Jadi posisikan di sini saya sebagai mahasiswa kedokteran yang penasaran tentang bagaimana negara bekerja. Dan untuk teman-teman yang nonton saat ini dari ranah hukum, ekonomi ataupun sekitarnya gitu ya, mungkin bisa tulis juga di kolom komentar YouTube biar kita nanti estafet ilmu. Oke, maka dalam 2 disclaimer ini gue akan coba batasin pembahasannya jadi 4 topik, yaitu pertama, apa sih dasar pengangkatan dari menterinya? Kedua, bagaimana menteri-menteri kesehatan sebelumnya? Apakah cuma menteri yang kali ini doang yang bukan dari non kesehatan? Ketiga, negara mana aja sih yang menteri kesehatannya bukan dari kesehatan sebagai bentuk studi banding? Dan juga keempat, gimana menurut para jajaran pemerintahan? Kita bahas dari topik pertama kita. Apa sih dasar pengangkatan menteri gitu ya? Dasar hukumnya diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menyebutkan bahwa pertama, presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Kedua, menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Ketiga, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Dan keempat, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Nah, undang-undang yang selanjutnya mengatur tentang ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara ini ada beberapa pasal yang mungkin cocok dalam pembahasan kita pada saat ini. Pasal 4 dan pasal 5 menjelaskan tentang bidang-bidang di kementeriannya. Nah, di dalam Kabinet Indonesia Maju kita pada saat ini 2019 sampai 2024 ada 4 kementerian koordinator dan 30 kementerian yang diatur di dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P tahun 2019 tentang pembentukan Kementerian Negara
dan pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019 hingga 2024. Kemudian pasal 8 tentang tugas dan fungsi dari menteri, pasal 18 tentang pengubahan bidang-bidangnya, pengubahan menterinya, pasal 22 tentang pengangkatan menteri, dan pasal 24 tentang pemberhentian menteri. Kita bahas terlebih dahulu. Apa sih fungsi dari Menteri Kesehatan itu sendiri? Atau apa sih fungsi dari menteri itu sendiri? Berdasarkan dari pasal 4 dan juga pasal 5, maka tugas Menteri Kesehatan jatuh pada pasal 8 ayat 2 yang menjelaskan bahwa fungsinya itu adalah perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan kementerian di daerah, dan pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional. Jadi sejauh ini kita paham ya bahwa tugas dari menteri itu sendiri sebagai manajerial, jadi tugasnya buat koordinasi, untuk membuat peraturan, dan juga supervisi bahasanya. Lalu apa aja sih syarat-syarat untuk jadi menteri gitu ya? Apakah menteri harus berasal dari bidangnya tersebut? Ini diatur dalam pasal 22. Menjelaskan bahwa pertama, menteri diangkat oleh presiden tentu. Kedua, untuk dapat diangkat menjadi menteri, seseorang harus memenuhi persyaratan berupa warga negara Indonesia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan juga cita-cita proklamasi kemerdekaan, sehat jasmani dan rohani, memiliki integritas dan kepribadian yang baik, dan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Itu syarat-syarat dari pengangkatan menteri. Berarti sejauh ini kita juga paham bahwa menteri tidak harus berasal dari bidang menteri tersebut. Pertanyaan selanjutnya adalah, lalu dalam kondisi apa sih, dalam syarat-syarat apa sih kabinet ini, menteri-menteri ini bisa di-reshuffle? Karena ya berdasarkan 22 Desember kan kok bisa di-reshuffle gitu. Ini diatur dalam pasal 24 bahwa menteri berhenti dari jabatannya karena meninggal dunia atau berakhir masa jabatannya. Berdasarkan ayat pasal 24 ayat 2 bahwa menteri diberhentikan dari jabatannya oleh presiden karena 5 hal. Pertama, mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis, tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 bulan secara berturut-turut, dinyatakan bersalah atau apapun yang akan nantinya menghasilkan pidana penjara 5 tahun atau lebih, melanggar ketentuan larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, atau alasan lain yang ditetapkan oleh presiden. Oke, jadi sejauh ini dari Undang-Undang NRI 1945 maupun dari Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, kita paham bahwa menteri nggak perlu berasal dari bidang kementerian tersebut, dan juga tugas menteri sebagai manajerial, supervisi, ataupun membuat kebijakan atau perundang-undangan sesuai tadi pasal 8. Ini pasal yang gue dapetin ya, pasal UNR ini sama 39. Mungkin teman-teman yang tahu bisa tulis di kolom komentar. Saya ulangi lagi biar nanti kita bisa estafet ilmu. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Sebenarnya Menteri Kesehatan yang ada di Indonesia ini apakah baru pertama kali ini doang yang bukan dari non-kesehatan? Ataukah sebelum-sebelumnya juga ada? Karena kan sering sekali ya kayak kita dengar dari masyarakat juga bahwa Budi Gunadi Sadikin ini disebut-sebut sebagai Menteri Kesehatan yang non-kesehatan pertama kali. Ternyata enggak, teman-teman. Jadi pada tanggal 19 Desember 1948 hingga 14 Maret 1949 yang menjabat sebagai Menteri Kesehatan adalah Bapak Mananti Sitompul. Nah, Pak Mananti Sitompul ini adalah lulusan sebagai insinyur sipil. Beliau menjabat pada saat kabinet darurat. Nah, tapi memang Mananti Sitompul ini nggak banyak disebut sebagai Menteri Kesehatan karena pada saat itu asumsinya adalah dua sih. Pertama, karena pada saat itu sebagai kabinet darurat. Jadi kabinet darurat ini adalah kabinet sementara yang ada ketika presiden kita Bapak Soekarno dan juga wakil presidennya yang kala itu merangkap sebagai Perdana Menteri Pak Muhammad Hatta sedang ditangkap oleh Belanda. Jadi kayak sebagai ad inem gitu loh, sebagai sementara gitu doang. Dan juga kedua, karena pada saat itu Pak Mananti Sitompul juga merangkap jabatan sebagai Menteri Pekerjaan Umum gitu. Pertanyaan selanjutnya adalah, oke, sebenarnya Indonesia doang yang Menteri Kesehatannya bukan berasal dari non-kesehatan atau ada negara lain juga yang kayak gitu? Rupanya banyak negara yang Menteri Kesehatan itu bukan berasal dari non-kesehatan. Saya coba bacakan sedikit ya. Di Denmark ada Pak Magnus Heunicke. Ini namanya rada susah jadi mohon maaf apabila ada kesalahan penyebutan nama.
Beliau sudah menjabat sebagai Menteri Kesehatan sejak 2019 dan beliau adalah lulusan jurnalistik. Kemudian di Arab Saudi ada Muhammad Taufik Al-Rabiah, diangkat sebagai Menteri Kesehatan sejak 2016, memiliki riwayat lulusan sebagai sarjana bisnis. Kemudian di Inggris ada Pak Edward Argar, sejak September 2019 memiliki riwayat lulusan sejarah modern. Kemudian di Singapura ada Gan Kim Yong yang sudah diangkat sebagai Menteri Kesehatan dari tahun 2011 hingga sekarang, yang memiliki riwayat sebagai sarjana teknik elektro. Di Selandia Baru ada Andrew James Little yang sudah diangkat sebagai Menteri Kesehatan sejak 17 Oktober 2020, merupakan sarjana hukum, filosofi, dan juga kebijakan publik. Di Jepang ada Norihisa Tamura sejak Desember 2020, memiliki riwayat sebagai sarjana hukum dan ekonomi. Di Australia ada Gregory Hunt, diangkat sebagai Menteri Kesehatan sejak Januari 2017 dan memiliki riwayat sarjana hukum. Terakhir yang akan saya sebutkan ada di Jerman, Jens Spahn, diangkat sebagai Menteri Kesehatan sejak 2018 hingga sekarang dan merupakan lulusan ilmu politik dan juga hukum. Berarti sampai saat ini kita paham ya bahwa ternyata nggak cuma Indonesia doang yang Menteri Kesehatannya berasal dari ranah kesehatan, jadi sebagai bentuk studi banding. Kita masuk ke topik pembahasan kita yang terakhir yang merupakan poin dari pembahasannya adalah gimana sih kata deretan para pemerintahan, apakah mereka setuju atau apakah mereka punya banyak sekali kecaman terhadap hal ini. Pertama yang kita ambil adalah pakar kesehatan masyarakat Prof. Hasbullah Tabrani. Beliau menyebutkan bahwa yang nggak apa-apa Menteri Kesehatan nggak berasal dari ranah kesehatan, karena Menteri Kesehatan fungsinya untuk membuat kebijakan-kebijakan dalam bidang kesehatan yang berpihak kepada rakyat. Beliau juga menyebutkan bahwa selain itu juga membuat kebijakan, mengelola sebuah program, dan manajemen yang bagus dan penting. Beliau juga menyebutkan bahwa mungkin yang bermasalah bukan dari aspek kesehatannya, tapi dari manajemennya. Makanya yang diambil adalah orang yang pintar manajemen. Karena seperti yang kita tahu ya, bahwa ketika beliau menjabat sebagai direktur dari PT Inalum, meraih kesuksesan yang besar sekali. Nah, namun Prof. Hasbullah Tabrani ini menggarisbawahi bahwa perlu diingat bahwa layanan kesehatan ini bukan komoditas barang biasa. Jadi mungkin Pak Budi Gunadisadikin yang biasa dari bidang bisnis harus memahami bahwa nggak semuanya bisa dipasarkan ataupun nggak semuanya bisa dibisniskan. Jadi perlu ada adaptasi dalam hal tersebut. Beliau juga menyebutkan bahwa PR-nya adalah perbaikan kualitas kesehatan dan juga peningkatan belanja kesehatan. Kenapa begitu? Karena Indonesia ini walaupun terbilang sebagai negara dengan kelas ekonomi menengah, tapi belanja kesehatan kita tuh masih rendah. Makanya diharapkan semoga Pak Budi yang memahami tentang keuangan dan juga ekonomi dan juga manajerial bisa mengatasi hal tersebut. Hal ini juga didukung sebenarnya oleh pakar intelijen Stanislaus Rianta. Beliau juga menyebutkan bahwa Pak Terawan aja yang berasal dari kesehatan aja tidak bisa. Berarti problem yang ada di Kementerian Kesehatan itu ya bukan kesehatan, tapi tentang manajerialnya, eksekusinya, dan juga komunikasinya. Beliau juga menyebutkan bahwa toh Pak Budi aja yang bukan berasal dari ranah keuangan kan, karena beliau tadi lulusan teknik nuklir, bisa kok berhasil dan sukses dalam keuangan. Mungkin dalam kesehatan juga beliau bisa berhasil dan juga sukses. Lalu bagaimana sih dengan pendapat IDI gitu ya, karena kita penasaran kan gimana sih menurut Ikatan Dokter Indonesia, apakah mereka setuju atau enggak. Menurut Ketua Satgas COVID-19 IDI sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan IDI Dr. Zubairi Juban menyebutkan bahwa yang penting itu kolaborasi dan juga teamwork dari Menteri Kesehatan. Beliau menyebutkan bahwa saya kira dokter yang ahli manajemen bagus, orang manajemen yang kemudian paham dan berusaha maksimal memahami permasalahan kesehatan juga bagus menurut beliau. Jadi di sini beliau sangat menegaskan untuk kolaborasi bahwa kalau emang menterinya nggak memahami ataupun bukan berasal dari ranah kesehatan, seenggaknya jajaran bawahannya ataupun wakilnya bisa orang-orang yang paham tentang kesehatan. Makanya akhirnya diangkatlah wakilnya yaitu Dr. Dante. Kemudian pendapat selanjutnya datang dari ekonom senior Universitas Indonesia Pak Faisal Basri. Beliau menyebutkan bahwa penunjukan Pak Budi sebagai Menkes ini jadi secercah harapan bagi penanganan COVID-19. Jadi sampai saat ini Pak Faisal ini setuju bahwa Pak Budi menjadi Menteri Kesehatan. Ada juga epidemiolog dari Griffith University Australia, Diki Budiman, menyatakan bahwa dia setuju aja Menkes bukan berasal dari ranah kesehatan, tapi perlu dipahami bahwa PR-PR-nya lebih banyak lagi nih, apalagi beliau bukan berasal dari ranah kesehatan. Ketika kita membicarakan tentang kolaborasi gitu ya,
tadi kan kayaknya udah cukup banyak ya saran-saran yang muncul bahwa yang penting kolaborasi dan yang penting bawahannya paham tentang kesehatan. Nah, hal serupa juga dihantarkan oleh Guru Besar Departemen Ilmu Penyakit dalam FKUI RSCM, Dr. Arif Fahrialsyam. Beliau menyebutkan bahwa kalau kita bicara tentang kementerian, yang kita butuhkan adalah sosok yang bisa mengelola suatu sistem, orang yang dengan kemampuan tinggi agar bisa menggerakkan banyak orang. Jadi selama beliau didukung oleh dirjen dan juga sekjennya sesuai sama bidangnya, ya nggak akan jadi masalah menurut Dr. Ari. Pendapat selanjutnya datang dari epidemiolog UNR, Dr. Laura Nafila Yamani. Beliau menyebutkan bahwa yang penting saat ini adalah komunikasi dari pusat sampai daerah, sampai puskesmas, itu terjalin dengan baik. Karena ketika komunikasinya baik, maka data yang diambil juga baik, maka data itu bisa membantu jadi dasar untuk menetapkan keputusan. Hal serupa juga diantarkan oleh dokter relawan COVID-19, Dr. Muhammad Fajri Adai. Beliau setuju bahwa ya oke-oke aja Menteri Kesehatan bukan berasal dari ranah kesehatan. Yang penting semuanya adalah evidence-based policy, yang berarti pengambilan keputusan berdasarkan data. Jadi sampai saat ini Dr. Laura maupun Dr. Fajri sepakat bahwa yang penting komunikasinya aja nih yang dibenerin. Biar komunikasinya benar, datanya juga benar, maka pengambilan keputusan ataupun pilihannya juga yang datang juga baik-baik saja. Pendapat terakhir yang akan saya coba ceritakan adalah pendapat dari Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI. Menurut Ketua PPNI Harif Fadilah, jadi beliau menyebutkan pro dan kontranya sebenarnya. Pronya adalah mungkin kalau misalnya Menteri Kesehatan berasal dari dokter yang punya loyalitas terhadap profesinya tinggi, yang diutamakan adalah tentang bagaimana pelayanan kesehatan dokternya. Tapi ketika Menteri Kesehatan bukan berasal dari dokter ataupun dari ranah kesehatan lainnya gitu ya, mungkin pemilihannya, pengambilan keputusannya, juga penilaiannya bisa dinilai secara objektif dan dilihat secara aspek kesehatan secara lebih luas gitu. Negatifnya adalah ya sebenarnya kembali lagi sama kayak kekhawatiran awal, adalah karena beliau bukan dari aspek kesehatan, ya takutnya nggak paham aja tentang teknis dan bagaimana mekanisme kesehatannya. Maka kembali lagi dia menegaskan untuk melakukan kolaborasi terhadap jajaran yang ada di bawahnya. Oke, pendapat tadi sekaligus ternyata menutup video kita pada kali ini. Gimana menurut teman-teman? Mungkin bisa tulis di dalam komentar YouTube lagi biar kita bisa estafet ilmu. Jadi kita bisa sama-sama saling mengutarakan pendapatnya masing-masing. Nah, sebagai penutupnya, karena kita sedang membahas hal ini, saya mau mengajak teman-teman yang sedang menempuh pendidikan, baik siswa-siswi maupun mahasiswa ataupun mahasiswi, untuk sama-sama mengawal kebijakan yang berlaku di Indonesia. Dan juga sama-sama saling peduli terhadap apa sih yang sedang terjadi pada Indonesia ini. Untuk sampai saat ini, yuk mari kita percaya saja sama siapapun yang sedang memimpin, siapapun yang sedang memegang jabatannya, karena saya yakin semua yang dilakukan itu pasti ada pertimbangan baiknya. Nah, perlu diingat juga bahwa COVID-19 ini akan bisa selesai dan juga akan bisa lebih mereda bila kerjasama nggak cuma berasal dari menteri ataupun jajaran pemerintahan gitu ya, tapi juga dari kita sebagai masyarakat. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian ataupun ke kerabat kalian atau siapapun yang kiranya penasaran agar informasi ini bisa sampai ke yang membutuhkan. Mari kita sama-sama mengawal dan juga mencerdaskan Indonesia. Sampai jumpa dan terima kasih.